Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Metode Penelitian Bisnis, yaitu Ibu Eni Armania, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atia Rahma dengan NIM 6321039 dari kelas 636A37, Kampus BSI Pemuda. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi proposal dari mata kuliah Metode Penelitian Bisnis tentang pengaruh probabilitas, likuiditas, dan struktur modal terhadap harga saham pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan 2023. Latar belakang, persaingan ketat dalam perekonomian mendorong inovasi, tetapi juga memberikan tekanan pada perusahaan kecil. Dalam menentukan strategi pengembangan, penting bagi perusahaan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada agar tidak gagal. Contohnya, perusahaan farmasi fokus pada pelayanan kesehatan dan distribusi obat yang merata. Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai bagi pemegang saham melalui berbagai strategi seperti inovasi, efisiensi, operasional, dan ekspansi pasar. Faktor-faktor seperti probabilitas, likuiditas, dan struktur modal mempengaruhi harga saham yang mencerminkan kinerja perusahaan. Return on equity atau ROE dan return on asset atau ROA adalah indikator penting dalam menilai probabilitas. Sementara Sharpe ratio menilai likuiditas, struktur modal yang optimal penting untuk mengelola risiko dan meningkatkan harga saham perusahaan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah fokus pada bagaimana faktor-faktor internal seperti probabilitas, likuiditas, dan struktur modal mempengaruhi harga saham perusahaan farmasi. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah probabilitas berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2020 sampai tahun 2023? Yang kedua, apakah likuiditas berpengaruh terhadap harga saham perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2020 sampai tahun 2023. Yang ketiga, apakah struktur modal mempengaruhi terhadap harga saham pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2020 sampai tahun 2023. Yang terakhir, apakah probabilitas, likuiditas, dan struktur modal berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2020 sampai tahun 2023? Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian kali ini adalah yang pertama, untuk menganalisis pengaruh probabilitas terhadap harga saham pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2020 sampai tahun 2023. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap harga saham pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2020 sampai tahun 2023. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh struktur modal terhadap harga saham pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2020 sampai 2023. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh probabilitas, likuiditas, dan struktur modal terhadap harga saham pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2020 sampai dengan 2023. Berdasarkan tujuan penelitian dan judul penelitian ini, manfaat penelitian yang dapat diambil adalah yang pertama, pemahaman pasar. Investor dapat memahami bagaimana faktor-faktor seperti probabilitas, likuiditas, dan struktur modal mempengaruhi harga saham sehingga dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik. Yang kedua, strategi keuangan. Manajer keuangan perusahaan dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk merancang strategi keuangan yang lebih efektif, misalnya dalam mengelola probabilitas, likuiditas, dan struktur modal untuk meningkatkan nilai perusahaan dan harga saham. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Pada pemangku kepentingan perusahaan seperti manajemen, investor, dan regulator dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik terkait manajemen keuangan dan investasi. Yang terakhir, kontribusi akademis. Penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan terhadap pengetahuan akademis dalam bidang keuangan, terutama dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham suatu perusahaan. Pengertian saham.
Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas perusahaan. Saham dibagi menjadi dua jenis, yaitu saham biasa atau common stock, sertifikat kepemilikan dengan hak suara proporsional dan hak memperoleh dividen serta keuntungan dari kenaikan harga saham. Kemudian ada saham preferen atau preference stock, gabungan karakteristik saham biasa dan obligasi dengan hak suara terbatas dan biasanya diterbitkan dalam jumlah terbatas. Pengertian probabilitas. Rasio probabilitas menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan efektivitas manajemen, serta digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajemen. Rasio ini bermanfaat bagi pemilik manajemen dan pihak eksternal. Return on asset menurut Kasmir 2016 mengukur hasil atas jumlah aset yang digunakan dihitung dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan total aset. Ada beberapa jenis rasio probabilitas diantaranya. Yang pertama, return on asset. Return on asset adalah penilaian probabilitas atas total aset yang dilakukan dengan membandingkan laba setelah pajak dengan rata-rata total aktiva. Rasio ini menghubungkan keuntungan yang diperoleh oleh operasi perusahaan dengan jumlah investasi atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan tersebut. Return on asset berfokus pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari keseluruhan operasinya. Yang kedua, ada return on equity. Adalah ukuran efisiensi penggunaan modal sendiri oleh perusahaan, mengukur penghasilan yang tersedia bagi pemilik perusahaan dibandingkan dengan modal yang diinvestasikan. Semakin tinggi ROE, semakin efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi investor dengan modal yang dimilikinya. Yang ketiga, ada net profit margin. Adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari setiap penjualan setelah memperhitungkan semua biaya dan biaya pajak penghasilan. Pengertian likuiditas. Rasio likuiditas menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio ini juga dikenal sebagai rasio modal kerja membandingkan total aktiva lancar dengan total pasifa lancar. Sharing rasio mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek. Sehingga tinggi sharing rasio semakin baik perusahaan dalam memenuhi kebutuhan jangka pendeknya dan semakin kecil risikonya. Pengertian struktur modal. Teori struktur modal menjelaskan bahwa kebijakan pedoman perusahaan yaitu dalam menentukan kombinasi hutang dan ekuitas, bertujuan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Debt to equity ratio menggambarkan struktur modal perusahaan menunjukkan risiko pembayaran hutang. Debt to equity ratio juga mencerminkan tingkat hutang perusahaan di mana perusahaan dengan hutang besar akan memiliki biaya hutang yang tinggi. Hal ini dapat menjadi beban bagi perusahaan dan mengurangi kepercayaan investor. Berikut merupakan kerangka berpikir dalam penelitian kali ini. Kerangka berpikir adalah struktur konseptual yang membantu mengorganisasikan dan memandu proses berpikir dan penelitian. Ini mencakup tujuan, variabel, hipotesis, konsep kunci, dan hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini, terdapat 3 variabel independen dan 1 variabel dependen, dengan 3 pengaruh parsial dan 1 pengaruh simultan. Berdasarkan kerangka berpikir tadi, penulis membuat hipotesis sebagai berikut. Hipotesis merupakan kesimpulan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Hipotesis merupakan suatu awal dari persepsi seseorang terhadap suatu hal yang tentunya belum teruji kebenarannya, agar dapat atau layak dipertanggungjawabkan. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang berupa angka dan melakukan analisis data dengan pendekatan statistik. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif yang bertujuan untuk meneliti hubungan sebab akibat antara variabel. Penelitian ini mengevaluasi pengaruh struktur modal, probabilitas, dan likuiditas terhadap harga saham perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 sampai tahun 2023. Populasi penelitian. Populasi adalah kumpulan objek atau subjek dengan karakteristik tertentu yang diidentifikasi oleh penelitian untuk diambil kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan data saham perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Sampel penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih karena keterbatasan biaya, tenaga, dan waktu. Dalam penelitian ini, sampelnya adalah data laporan keuangan tahunan dan harga saham perusahaan farmasi. Pemilihan dilakukan secara purposive sampling, memilih data yang relevan, dan memenuhi kriteria penelitian. Definisi operasional variabel. Yang pertama ada variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah harga saham. Yang penting
dalam keputusan investasi karena mempengaruhi potensi dividen dan keuntungan investor. Kemudian ada variabel independen, yaitu return on asset atau probabilitas, yang kedua likuiditas atau bisa disebut juga Sheeran ratio, yang ketiga ada debt to equity ratio atau struktur modal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan dan harga saham perusahaan farmasi yang dipublikasikan, serta data harga saham dari Bursa Efek Indonesia dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Teknik analisis data digunakan untuk mengolah data perusahaan farmasi dengan tujuan memecahkan masalah dan menyusun data secara sistematis melalui pengukuran dan analisis kuantitatif menggunakan metode statistik deskriptif. Pengujian dilakukan untuk memahami dan menganalisis hasil data yang diperoleh. Teknik analisis data. Berikut ini beberapa jenis teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Di antaranya, analisis deskriptif. Dalam penelitian ini diperlukan untuk menentukan nilai rata-rata mean, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi dari semua variabel. Peneliti mendeskripsikan 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Penelitian ini mencakup periode 4 tahun dan melibatkan 8 perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan total 32 sampel yang diamati. Analisis regresi linear berganda. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah statistik dengan menggunakan regresi berganda. Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS atau Statistical Package for Social Science. Sebelum melakukan analisis regresi, peneliti melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Analisis regresi berganda akan dilakukan apabila jumlah dari variabel independennya minimal 2. Uji asumsi klasik. Terdapat beberapa uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain uji normalitas, uji multikolonialitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis. Uji hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini adalah uji kelayakan model F, uji parsial atau uji T, dan uji determinasi atau R²2. Berikut merupakan hasil penelitian analisis statistik deskriptif. Data penelitian mencakup 32 sampel dari perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai tahun 2023. Variabel return on asset memiliki standar deviasi sebesar 980,516 dengan nilai minimum minus 1036 dan nilai maksimumnya 3099, serta rata-ratanya atau mean sebesar 78,3%. Variabel Sheeran ratio memiliki standar deviasi sebesar 10,41% dengan nilai minimum 1155, nilai maksimumnya 607,759, dan rata-ratanya 42,70%. Variabel debt to equity ratio memiliki standar deviasi sebesar 71,94% dengan nilai minimum 100, nilai maksimum 408, 2216, dan rata-rata atau meannya sebesar 14,4%. Variabel PBF atau harga saham memiliki standar deviasi sebesar 22,30% dengan nilai minimum 58, nilai maksimumnya 74, 95, 94, 939, dan rata-rata atau meannya sebesar 81,60%. Hasil penelitian analisis regresi linear berganda. Dari hasil analisis diperoleh persamaan regresi seperti berikut. Yang pertama, intercept nilai minus 44,31 adalah titik potong garis regresi dengan sumbu Y saat semua variabel independen yaitu probabilitas, likuiditas, dan struktur modal bernilai 0. Yang kedua, nilai koefisien persamaan regresi predikator return on asset sebesar 17,16. Yang ketiga, nilai koefisien persamaan regresi predikator Sheeran ratio menunjukkan sebesar minus 23,76, yang berarti bahwa dengan setiap peningkatan 1 unit dalam Sheeran ratio, harga saham diperkirakan akan menurun sebesar 23,7 satuan. Dengan asumsi variabel lainnya tetap.
Yang keempat, nilai koefisien bersama regresi predikator debt to equity ratio sebesar 10,893 menunjukkan bahwa dengan setiap peningkatan 1 unit dalam X3 atau struktur modal, harga saham diperkirakan akan meningkat sebesar 10,893 persatuan dengan asumsi variabel lainnya tetap. Hasil penelitian uji normalitas. Berdasarkan hasil output dari tabel berikut, dapat dianalisis bahwa asymmetric atau two-tailed sebesar 0,025 lebih besar daripada 0,05. Analisis tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sehingga dapat disimpulkan bahwa probabilitas, likuiditas, dan struktur modal memiliki distribusi normal dan bisa digunakan sebagai penelitian. Berikut hasil penelitian uji multikolonialitas. Tidak ada masalah multikolonialitas antara variabel-variabel tersebut berdasarkan nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai FIF kurang dari 10 untuk setiap variabel independen dalam tabel. Berikut hasil penelitian dari uji autokorelasi. Tidak ada gejala autokorelasi dalam model regresi berdasarkan nilai signifikansi Durbin Watson sebesar 0,208 lebih besar daripada 0,05. Analisis regresi linear dapat dilanjutkan tanpa masalah autokorelasi yang signifikan. Berikut adalah hasil penelitian dari uji heterokedastisitas. Visualisasi uji heterokedastisitas menunjukkan penyebaran titik yang merata tanpa pola tertentu, menandakan model regresi tidak mengalami heterokedastisitas. Variabel bebas seperti harga saham memenuhi syarat untuk analisis regresi. Berikut hasil uji F dari penelitian kali ini. Model penelitian ini layak untuk diteliti lebih lanjut karena nilai F hitung sebesar 11,527 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,001. Menunjukkan adanya pengaruh antara variabel probabilitas, likuiditas, dan struktur modal terhadap harga saham pada perusahaan subsektor farmasi. Berikut hasil uji T dari penelitian kali ini. Yang pertama, ROA memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham atau PBF pada perusahaan subsektor farmasi. Yang kedua, Shuren rasio atau likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham atau PBF pada perusahaan subsektor farmasi. Yang ketiga, ada debt to equity ratio atau struktur modal yang tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham atau PBF pada perusahaan subsektor farmasi. Berikut hasil uji determinasi. R-square sebesar 0,553 menunjukkan bahwa probabilitas, likuiditas, dan struktur modal secara simultan berpengaruh terhadap harga saham atau PBF sebesar 55,3%. Baik, berikut pembahasan dari hasil penelitian yang telah diteliti tadi. Yang pertama, probabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap harga saham seperti yang ditunjukkan oleh uji T dengan nilai signifikansi 0,01 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 5,815 lebih besar dari T tabel 2,045. Yang kedua, likuiditas atau Shuren rasio tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap harga saham atau PBF seperti yang ditunjukkan oleh uji T dengan nilai signifikansi 0,392 lebih besar dari 0,05. Yang ketiga, struktur modal tidak memiliki pengaruh positif signifikansi terhadap harga saham seperti yang ditunjukkan oleh uji T dengan nilai signifikan sebesar 0,786 yang dimana lebih besar dari 0,05. Yang keempat, secara simultan, probabilitas, likuiditas, dan struktur modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham dengan nilai F statistik sebesar 11,527 dengan signifikansi 0,001 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Baik, kesimpulan dari penelitian kali ini adalah return on asset atau probabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2020 sampai tahun 2023.
Yang kedua, shareholder ratio atau likuiditas tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga saham perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di BI tahun 2020 hingga 2023. Kemudian, debt to equity ratio atau struktur modal tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga saham perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2020 hingga tahun 2023. Secara simultan, probabilitas, likuiditas, dan struktur modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2020 hingga tahun 2023. Berdasarkan kesimpulan tadi, maka saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkatkan efisiensi penggunaan aset untuk meningkatkan probabilitas dan mempengaruhi harga saham secara positif. Yang kedua, pastikan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek demi menjaga stabilitas operasional. Yang ketiga, kelola struktur modal dengan bijaksana untuk menjaga kestabilan keuangan perusahaan. Yang terakhir, terapkan pendekatan holistik dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kinerja saham dan kepercayaan investor. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi mahasiswa di luar sana dan mudah dipahami apa yang sudah saya sampaikan tadi. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya, mohon dimaafkan ya. Bu Heni membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.